Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan pada bagian modul 9 Address Resolution, yaitu 9.1 MAC and IP. Pada 9.1 yaitu Destination on Same Network. Nah, jika host ingin mengirim data ke perangkat dalam jaringan yang sama, host itu membutuhkan IP address untuk physical address-nya dan juga MAC address tujuan untuk logical address. Nah, jadi IP address itu digunakan pada layer ketiga, sedangkan MAC address digunakan pada layer 2. Jika tujuan berada pada jaringan lokal yang sama, destination MAC adalah MAC perangkat tujuan, sedangkan source MAC adalah MAC perangkat pengirim. Oke. Lalu, yang selanjutnya pada 9.1.2 Destination on Remote Network. Nah, jadi di situ menjelaskan jika tujuannya berada pada jaringan lain, destination MAC yang digunakan adalah MAC default gateway, bukan MAC perangkat tujuan akhir. Nah, router itu akan membaca IP tujuan, menentukan jalan terbaik, lalu membuat frame baru untuk link berikutnya. Nah, alamat MAC itu berubah pada setiap link, tetapi alamat IP sumber dan tujuan tetap sama. Pada IPv4, proses ini menggunakan ARP, sedangkan IPv6 menggunakan ICMP versi 6 Network Discovery. Nah, ini adalah contohnya ya, untuk Destination on Remote Network. Oke. Nah, yang selanjutnya, kita masuk ke 9.2 pada bagian ARP. Jadi ARP 9.2.1 itu kan membahas tentang ARP overview. Nah, jadi ARP atau Address Resolution Protocol itu digunakan pada jaringan IPv4 untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC. Nah, ARP itu berfungsi mencari MAC address berdasarkan IPv4 address dan menyimpan pasangan alamat tersebut dalam ARP table. Oke, seperti ini ya ilustrasinya. Lanjut untuk 9.2.2 ARP function. Jadi ARP table atau ARP chats adalah tabel sementara di RAM yang menyimpan pasangan IPv4 address dan MAC address. Jika alamat tujuan berada di jaringan yang sama, perangkat mencari MAC tujuan. Jika tujuan berada di jaringan lain, perangkat itu mencari MAC default gateway. Jika tidak ditemukan, perangkat mengirim ARP request. Lanjut pada bagian 9.2.3, ini adalah video ARP request. Jadi kita jelaskan aja. Si ARP request itu dikirim ketika perangkatnya belum mengetahui MAC address dari IPv4 tujuan. Nah, pesan ini akan dikirim secara broadcast dengan destination MAC FF, 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 FF. Nah, sehingga semua perangkat dalam LAN itu menerimanya. Namun, hanya perangkat dengan IPv4 yang sesuai yang akan membalas. Seperti itu. Lalu di 9.2.4 di video ARP operation, ARP reply. Jadi, si ARP reply itu dia dikirim oleh perangkat yang memiliki IPv4 sesuai permintaan. Nah, balasannya dikirim secara unicast kepada perangkat yang meminta. Setelah diterima, pasangan IPv4 dan MAC address itu disimpan dalam ARP table. Jika tidak ada balasan, paket akan dibuang. Lanjut di 9.2.5 yaitu video ARP role in remote communication. Jadi di sini jelasnya nih, jika alamat IP tujuan berada di jaringan lain, perangkat akan mengirim frame ke default gateway. Nah, jika MAC address default gateway-nya belum ada di ARP table, perangkat menggunakan ARP untuk menemukannya. Lanjut ke 9.2.6 yaitu removing entries from an ARP table. Jadi, di sini tuh menjelaskan nih, bahwasannya entry pada ARP table itu bersifat sementara dan akan dihapus jika tidak digunakan dalam waktu tertentu. Entry juga dapat dihapus secara manual sehingga proses ARP request dan ARP reply harus dilakukan kembali. Ini ya. Lanjut di 9.2.7 yaitu ARP
table on network device. Jadi pada router Cisco, ARP table itu dapat dilihat dengan perintah ini ya, show IP ARP. Nah, sedangkan pada Windows 10, ARP table itu dapat dilihat dengan perintah ARP-A. Di materi 9.2.8, ARP table on network device. Pada 9.2.8 yaitu ARP issue, yaitu ARP broadcast, and ARP spoofing. Nah, ARP request itu berbentuk broadcast sehingga dapat menambah beban jaringan sementara jika banyak perangkat aktif bersamaan. Nah, ARP juga memiliki risiko keamanan seperti ARP spoofing, yaitu ketika penyerang berpura-pura menjadi perangkat lain dengan mengirim MAC address palsu seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, lanjut di bagian 9.3 yaitu IPv6 Network Discovery. Nah, di IPv6 Network Discovery Message, nah di sini ND itu menggunakan ICMP v6 dengan 5 jenis pesan, yaitu Network Solicitation, Network Advertisement, Network Solicitation, Network Advertisement, dan Redirect Message. Nah, untuk Network Solicitation dan Network Advertisement digunakan untuk address resolution, sedangkan si router solicitation dan router advertisement digunakan untuk komunikasi antar perangkat dan router seperti ini. Lanjut di 9.3.3 yaitu IPv6 Network Discovery Address Resolution. Nah, sini tuh jelaskan tuh untuk menemukan MAC address dan alamat IPv6 yang diketahui, perangkatnya mengirim network solicitation. Ini ya. Nah, jika perangkat tujuan kemudian membalas dengan network advertisement yang berisi MAC address di miliknya seperti ini yang ada pada gambar. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan tentang materi modul 9 yaitu address resolution dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.